ngapain kamu jualan risol, kamu harus pinter buat risol. Kamu hire orang yang punya ilmunya, kamu gaji dia. Waktu COVID kondisinya kan masih suram banget ya kayaknya. Betul. Kebetulan saya waktu bisnis risol itu, saya itu punya mentor. Saya punya guru namanya Royke Saitapi. Kalau selama ini saya marketingnya mulut by mulut. Saya ada kendalanya di SDM. Itu pun saya juga nggak izin orang tua. Halo semuanya, kembali lagi di Sharing from Reality episode ke-13 nih. Kali ini kita kedatangan tamu seorang business owner di bidang tour and travel, betul ya Mas Hadi ya? Ya, betul. Kita sambut Mas Hadi. Ya, terima kasih. Ya, langsung aja mungkin Mas Hadi boleh sambil teman-teman diceritain latar belakangnya dari dulu, perkenalan singkat nih Mas Hadi dan background bisnisnya seperti apa. Oke. Kalau saya sih emang dulu awalnya bukan penggiat di pariwisata. Saya dulu emang lulus sekolah SMK, saya terbang ke Jakarta, ikut paman di Bogor, itu usaha sendal, dan saya bantu produksi dan marketingin beliau. Jadi saya sambil di sana produksi, terus saya iseng-iseng, dulu kan masih belum ada website. Saya bikin blogger, habis itu aku jualan laku, itu sampai sekarang masih kontakan sama customernya. Laku. Jadi orang Bengkulu order langsung sekitar 25 kodi. Ya, nilainya waktu dulu 15 juta lah. Kita kirim ke sana. Itu sendal dari yang dewasa sama anak-anak. Nah, aku ikut paman tuh tahun kedua, barulah aku kuliah. Kuliah di salah satu kampus di Bogor. Lulus dari situ lulus dari kampus, saya ngajar di sekolahan PGRI. Habis itu setelah ngajar, saya juga marketing di salah satu kursus bahasa di Botani Square. Oke. Itu Jadi background sempat ngajar juga ya? sempat ngajar juga. Oke, terus lanjut boleh. Nah, sambil kuliah saya juga ada bisnis kuliner juga sebenarnya. Saya itu bikin risolku. Nah, itu sistemnya gerobakan. Itu saya punya sekitar 4 sampai 5 gerobak. Lah setelah itu sudah nggak mampu, terus collab, akhirnya gerobak saya tinggal, saya balik ke Surabaya. Di Surabaya saya kerja di perusahaan kontraktor di IT. Nah, seling IT itu Sabtu Minggunya saya main pariwisata. Saya sebagai tour leadernya ke Bromo, ke Ijen. Nah, dari situ saya buka open trip. Lama-lama open trip dikenal orang, akhirnya saya dihandle untuk bawa grup-grup besar. Seperti kayak perusahaan, kayak kampus, kunjungan industri, seperti itu. Jadi bisnisnya ini namanya apa Pak tadi? Saya di Trimen Tour and Travel. Jadi fokusnya Trimen Tour and Travel ini lebih ke corporate gitu. Iya, saya lebih corporate. Handle-nya langsung ke perusahaan-perusahaan yang minimal berapa pax? Tidak ada minimal sih, mungkin 10 pun juga kami bisa gitu loh. Kalau kita biasanya handle kayak kemarin terakhir kita bawa Mandiri Royal Plaza itu sekitar 13 peserta itu pakai HIS. Tapi kalau mereka, Mas aku bawa rombongan besar pakai bis, bisa. Gitu punya bisnya dari Mas Hadi sendiri? Oh enggak, kalau bisnya kita kerjasama dengan PO. Oh, kerjasama ya? Iya, Jadi lebih punya dia apanya ya? jasa. Tour guide-nya Tour gitu lah. guide-nya dan pembuatan itinerary, terus destinasinya, gitu. Kayak tour planner gitulah. Wah, menarik. Jadi nggak langsung tiba-tiba bisnis, tapi juga mengalami up and down-nya ya. Betul, ya. Boleh nggak Pak Mas di-sharingkan? Kira-kira tadi sempat gagal dalam kolaps yang risol itu ya. Nah, boleh nggak? Kenapa sih kok bisa sampai kolaps gitu? Kesalahannya di mana supaya di-sharingkan supaya teman-teman yang nonton ini mungkin nggak ngulangi kesalahan yang Mas Hadi lakukan kayak gitu. Oke. Kebetulan saya waktu bisnis risol itu saya itu punya mentor. Saya punya guru namanya Royke Saitapi. Oh, saya tahu. Ya, beliau itu kan mental block. Nah, Betul. saya ikut kelas beliau, dulunya pakai kartu kredit kan. Nah, oke lah saya jalanin ilmunya beliau, terus di tengah perjalanan itu saya ada kendalanya di SDM. Dan saat itu pun saya juga nggak izin orang tua. Saya pengen
pengen usaha, tapi orang tua kan belum merestui. Kamu kerja di perusahaan aja, nggak, saya nggak mau. Nah, akhirnya kan tanpa izin orang tua itu mungkin dari situ akhirnya collab. Terus saya juga ada kendala SDM. SDM itu tempat sudah saya sediakan. Terus kamu mau rokok boleh saya kasih rokok. Tapi beliaunya minta waktu Maulud Nabi mau pulang ke kampung, nah tapi nggak balik lagi ke Bogor. Itu mereka dari satu kampung. Dulunya awalnya mereka itu kerja jadi tukang bakso di Tangerang. Terus akhirnya pindah ke saya. Lah saya waktu itu kan emang nggak punya ilmu pembuat risol. Saya dari Pak Roy itu nggak, ngapain kamu jualan risol, kamu harus pinter buat risol. Kamu hire orang yang punya ilmunya, kamu gaji dia. Ya itu yang saya lakukan dari Pak Roy itu. Itu Pak Royko tuh kalau nggak salah julukannya ya Raja UMKM. Betul. Iya betul ya. Betul. Ya ilmunya masih saya gunakan sampai sekarang. Oke. Saya angkatan ESCO angkatan 4 di Bogor. Entrepreneur Success Community angkatan 4. Oh, yang nanti juga mau ke Ciputra World itu juga Bukan, sama. itu Kombis. Kombis, Iya, beda juga, beda, tapi mirip ya. mirip ya. Oke, jadi kegagalannya karena SDM-nya. Iya. Nah, kalau karena SDM itu boleh nggak saya agak tanya sedikit ya? Iya. Kenapa nggak cari yang orang lain kayak gitu? Kan cari penggantinya gitu susah kah atau seperti apa? Agak susah sih. Kebetulan ya trouble-nya ya masalah sistem kerjanya mereka. Gitu loh. Mintanya lebih, sedangkan kita kan masih ya kayak berbaru gitu loh. Kita juga belum punya ilmunya ya. Nggak harus sedikit-sedikit lah kalau saya ngomongin itu loh. Tapi nggak sampai minus toh? Nggak sampai minus. Jadi kan saya akhirnya kan bangkrut, ya gerobak saya sedekahkan ke rumah Tafis, dipakai mereka, ya udah itu saya balik ke Surabaya. Surabaya kembali langsung kerja korporat dulu. Iya, korporat dulu di salah satu perusahaan kontraktor Surabaya. Saya di IT-nya waktu itu bekerja 5 tahun di situ. Terus saya Sabtu Minggunya jadi tour leader. Terus habis itu kan saya bikin perusahaan ini gitu loh. Sebenarnya Trimen ini kadang orang melihat itu Trimen itu miliknya 3 orang. Oke. Sedangkan saya enggak. Ini milik saya sendiri. Tapi saya punya riwayat kata-kata Trimen itu apa. Saya dulu waktu kuliah juga bikin IO, pelatihan public speaking sama entrepreneur. Itu ada teman saya 2 laki-laki sama saya jadi 3 kan. Yang satunya pintar di perhitungan, yang satunya di marketing, kalau saya di relasi. Nah, saya mengingat jasa mereka gitu loh. Tapi waktu saya mendirikan Trimen ini saya dirikan sendiri. Gitu. Jadi teman-temannya itu sekarang gimana? Udah sekarang salah satunya dia kembali ke corporate lagi, salah satunya kerja di Adira, kalau yang satunya usaha. Oke. Gitu. Dari perjalanan hidupnya Mas Hadi, menurut Mas Hadi lebih suka atau lebih enjoy yang mana? Yang kehidupan corporate life atau yang kayak bisnis sendiri sekarang ini? Kalau dibilang corporate life itu ya kita mendapatkan salary income yang tiap bulan ada. Konstan gitu ya? Konstan ya. Kalau kita usaha ya kita nggak bisa yang menentukan, usaha sebulan kita dapat 5 juta, kita nggak bisa. Jadi ada naik turunnya. Kayak pariwisata, bulan puasa besok ini kan jarang permintaan orang wisata. Orang fokus sama ibadah. Tapi kalau pas lebaran pasti orang butuh unit. Untuk pulang kampung, untuk liburan itu banyak permintaan. Nah seperti itulah. Oke. Gimana cara Mas Hadi mengatur, boleh nggak mungkin diceritain dari struggle-nya yang aku pengen tahu dari bangun Trimen ini loh. Apakah langsung, oh ternyata gampang pariwisata pada saat itu lagi naik daun terus aku langsung atau gimana? Nggak segampang itu semua, itu kan butuh perjalanan. Saya dulu juga dapat tamu, dapat grup rombongan, kontak marketing di Bali, ngomong hotelnya bisa masuk bis. Tapi saya kok nggak yakin hotel ini bisa masuk bis. Saya cross check ke sana, ternyata benar nggak bisa masuk bis. Akhirnya kan kecewa. Akhirnya saya masuk ke salah satu asosiasi pariwisata. Akhirnya banyak kenal di situ, kan enak. Linknya mulai besar. Akhirnya dapat insight yang banyak dari mereka gitu loh. Ini dapat komunitas itu ya? Iya. Tahu komunitas gitu dari mana Mas awalnya? Dari teman-teman travel agent yang lain. Jadi biar kita nggak ditipu juga sesama travel agent gitu loh. Oh emang bisa tipu-tipuan? Bisa, banyak.
Nah, kan makanya kan kita sebagai, kalau saya masih wawasan semua customer yang ada ya kayak mau wisata, janganlah ngambil paketan yang murah atau yang nggak wajar. Itu yang nggak bagus. Karena apa? Nanti kejadian kalau kita di lokasi suruh bayar lagi, gitu loh. Seperti itu. Oh, misalkan masuk ke tempat wisata. Betul, ya contoh halnya kalau kita mau liburan ke Bali, nginep 1 malam di Bali, harganya 300.000, itu harganya kan nggak masuk akal. Nah nanti menyeberang bayar lagi, makannya bayar lagi, itu yang hati-hati. Oke oke. Ini kalau aku lihat dari namanya jasa, ini lebih ngontrol SDM ya Pak ya. Betul, kontrol SDM. SDM itu kan bukannya paling susah ya Pak. Ya bener ya. Betul. Gimana strateginya Mas Hadi dalam mengelola, mengontrol SDM sampai bisnis travelnya ini bisa jalan sekarang? Ya apa ya? Ada tips and triknya gitu? Kalau saya ngasih wawasan ke SDM-nya itu, ya kita harus, dia juga loyal ke kita, kita kasih impact yang bagus ke mereka juga, gitu loh. Dulu kan sering saya turun, sekarang jarang saya turun, saya bikin tim dokumentasi sendiri, TL sendiri, gitu loh. Dulu saya TL saya, dokumentasi saya, sekarang sudah enggak. Sekarang sudah ada sendiri, TL-nya ada, dokumentasinya ada, gitu. Nah, itu cara mengelolanya gimana, Pak? Soalnya kalau dari pengalaman saya, SDM ini, wah, ini sekalian curhat dikit Ya, cerita boleh lah ya. SDM ini repot banget. Saya juga perasaan aku ini udah ngasih yang terbaik, udah kayak tak anggap seperti keluarga. Tapi kerja cuma sebulan, 3 bulan keluar, nggak setia gitu loh. Tuh. Kita udah ngajari dia dari awalnya, ya kita bilang nggak ada pengetahuan, nggak ada pengalaman lah, kita ajari susah-susah, semari gitu keluar. Nah, pernah mengalami hal seperti itu Mas? Kalau saya mengalaminya, jadi beliau saya didik jadi TL, terus habis itu malahan Bikin dia sendiri. nyari tamu, malahan saya yang disuruh jadi TL. Dan saya tidak digaji, dan dia waktu trouble di lapangan tidak bisa mengatasi. Lah dari situlah langsung saya legalkan perusahaan saya biar tidak dipermainkan sama orang, gitu. Oh ini sebelum waktu belum ada trimen gitu. Sudah ada trimen. Melegalkan maksudnya Melegalkannya dulu kan memang belum ada legalitas kayak PT gitu loh kan. Oke. Sekarang sudah saya legalitaskan berupa PT. Oh. Ya emang agak susah sih, saya juga belum bisa ngasih, kalau SDM itu emang susah. Memang susah ya. Iya. Tapi mungkin pakai hati, harus pakai hati atau apa gitu. Ya kadang kita sudah pakai hati tapi merekanya ya gimana ya, mereka kadang seenaknya sendiri sama. Sama lah ya. Iya sama. Jadi itu mungkin problem yang nggak bisa ada rumus pastinya kali Betul ya. ya, berubah-ubah itu. Banyak-banyak berdoa aja supaya Iya. ditemukan dengan orang yang tepat gitu ya. Betul. Karena membuat SDM yang maksudnya yang tepat di perusahaan kita itu ya sambil kita berjalan, nggak bisa langsung ketemu, oh ini langsung cocok, nggak bisa. Pasti berubah-ubah, nanti akhirnya berubah-ubah ketemu yang cocok, ya alhamdulillah enak gitu tadi. Ya itu tadi. Benar-benar. Namanya Mas Hadi juga udah berapa lama untuk bisnis travelnya ini? Saya sudah dari 2015. 10 tahun lebih ya. 10 tahun ya. 10 tahun. Jadi ya pantas udah banyak sekali mengalami pergantian berarti ya. Iya. Nah, menarik. Saya ada pertanyaan Mas. Kan zaman sekarang kan ada namanya AI, ChatGPT. Kenapa kita harus pakai tour guide and travel gitu ya? Kan kalau misalkan kita mau buat itinerary apa, kan bisa sekarang by AI. Kalau AI itu iya mereka Apakah- AI itu kita bisa merincikan tapi tidak tahu kendala kondisional ada yang di lapangan. Oh, jadi Problematik yang di lapangan nggak tahu. Hanya Contohnya? menyimpulkan. Contohnya kalau kita ke Malang Selatan, kita bikin itinerary, terus dia aku bawa rombongan bis besar, dia tanya ke AI, oke bisa. Nyatanya di sana nggak bisa masuk bis besar, maksimal bus medium. Terus kalau kita ke Pantai Tiga Warna, itu wajib pakai guide sana. Itu nggak boleh kita masuk sendiri, nggak bisa, harus pakai guide sana. Itu. jadi menurut Mas Hadi AI ini masih nggak terlalu mengancam atau Kalau ada menurut efeknya saya, nih? efeknya sih nggak mengancam. Cuma kalau di istri saya sebenarnya
saya ikut campurkan dalam pengelolaan kan. Dia ngelola sosmed sama desainnya. Dia lebih mengancam ke desainnya, takut dia ilmunya dia nggak kepake di AI semua desainnya. Oh, yang desain-desain gitu. Iya, betul. Oh. Gitu. Kalau dari turnya sendiri sih tidak mengancam. Nggak mengancam Nggak ya? mengancam sama sekali. Oke. Soalnya kalau sharing pribadi kalau kita kayak kalau kita mau pergi-pergi gitu ya, tapi bukan rombongan banyak sih. Ya. Palingan cuman keluarga, family time. Itu full pakai TikTok ya sekarang ya. Ya kita kan, saya juga harus mengikuti, namanya travel juga mengikuti ya. Kita harus bikin konten di TikTok gimana kita berangkatnya seperti apa, dapat hotelnya seperti apa, itu harus jelas juga. Jangan sampai masnya family ke Jogja, tanya di ChatGPT terus gini, terus habis itu di sananya ketipu. Sekarang lagi rame juga tuh, kita pesen dari salah satu website online untuk hotel, banyak penipuan juga. Oh ya? Iya. Saya belum tahu kalau ini. Dia order dari salah satu platform, ternyata di hotelnya tidak ada bookingan. Nah kalau masnya booking ke travel agent kan lebih nyaman, terus bisa di reschedule juga bisa enak, karena kita langsung connect sama marketingnya. Itu. Nanti saya lihat link-linknya mesti banyak ya. Betul. Oke. Untuk ini ada pertanyaan Pak. Kan pariwisata waktu COVID kondisinya kan masih suram banget ya kayaknya. Betul. Gimana? Mungkin boleh diceritain waktu masa-masa COVID itu seperti apa dan gimana waktu di bisnis Bapak waktu COVID? Kalau masa COVID itu ya sebenarnya emang hampir nggak jalan semuanya lah. Tapi alhamdulillah sih saya jalan. Saya emang spesialisnya di Bromo kan. Saya lebih dekat sini kan wisatanya Bromo. Dan waktu itu saya COVID jalan terus Bromoan. Bromo ada ya? Bromoan saya jalan terus tapi via Malang. Karena Bromo itu kan dibagi 3 pintu. Pintu Sukapura, yang Probolinggo atau Tosari Pasuruan sama Malang. Lah yang gampang diakses waktu itu Malang. Meskipun kita masuk tapi kita pakai surat dokter, surat sehat. Jadi sebelum naik itu kita masuk ke klinik terdekat di situ, minta surat sehat, kita bisa masuk. Dengan ketentuan yang satu jeep maksimal 3 orang sampai 4 orang. Biasanya satu jeep kan 6 orang. Itu. Jadi ada pembatasan zaman itu ya? Betul ya. Ya namanya kalau saya kan hidupnya di pariwisata ya mau nggak mau ya bisa cuma Bromo itu yang jalan. Wah, tapi masih untung-untung Mbak. Ya masih alhamdulillah ya, lihat teman-teman semua juga nggak jalan ya, saya sendiri jalan ya alhamdulillah gitu loh, sedikit-sedikit ada. Wah, gitu. keren. Itu kalau boleh tahu marketingnya by apa kalau dari tour and travel ini? Kalau selama ini saya marketingnya mulut by mulut. Oh. Jadi kayak customer saya ini nih tahu pelayanan saya, oh pakai itu loh enak, pakai itu enak. Nah, selama ini itu nggak pernah kirim proposal penawaran, belum pernah. Iklan-iklan ya belum pernah? Iklan sendiri saya olah boncos malahan. Boncos? Iya. Saya jualan, jujur ya, saya jualan promo, saya posting, kan customer saya ada foto cewek di Facebook, itu malah yang chat itu malah yang nggak bener-bener gitu loh. Maksudnya gimana tuh? Ya tanda sikon ngechat jelek lah, ngajak kenalan malahan. Kan saya ngiklan wisata, itu saya ngiklan di Meta di Facebook kan, itu malah yang chatnya yang nggak bener gitu loh. Oh, soalnya yang di video tersebut cewek ada cewek gitu. Iya. Kan tipikal orang kan berbeda-beda gitu loh. Iya. Sedangkan kita kan fokusnya paket wisata, kalau orang yang melihat kan berbeda. Iya. Itu kurang sesuai kayaknya paketnya. Saya beberapa kali yang iklan ya boncos terus ya. Sampai saat ini pengen belajar ya, kayak Meta atau Google AdSense masih belajar. Iklan lagi. Sama, saya juga lagi mempelajari itu. Soalnya kayaknya di zaman sekarang semua bisnis perlu itu kayaknya. Iya, perlu. Oke, mau jadi kayak mungkin boleh diceritakan Pak teman-teman semua yang mungkin mau memulai usaha atau bisnis. Saya kan yang nonton ini kebanyakan mungkin anak-anak yang seusia saya, usia 20-an, 20 awal. Mungkin Pak Mas Hadi ada pesan untuk teman-teman semuanya di sini? Kalau pesan saya ya, mulai usaha silakan dimulai ya, dalam artian jangan takut
Jangan takut, oh ini nggak jalan, ini gimana marketingnya. Kita harus jalan dulu, berani. Kalau kita nggak berani melakukan, kita nggak tahu problem di jalan itu seperti apa. Itu yang saya lakukan dulu ya, yang diajari Pak Royke itu, yang diajari ke saya. Harus jalanin sendiri Iya, dulu. jalan sendiri. Jadi kita jalan, harus kita ketemulah problemnya apa. Nah, itu problemnya diperbaikin. Gitu. Berapa lama kita harus menjalani hal tersebut sampai bisa menemukan problem itu? Kan soalnya setahu saya bisnis bukannya selalu ada problem ya. Mau ada problem satu selesai, nextnya ada lagi. Seterusnya seperti itu nggak sih? Ya seterusnya pasti ada, tapi gimana kita menyikapi dan menemukan problem itu. Kalau kita bisa menemukan problem lebih cepat ya kan masalahnya akan terselesaikan. Tapi setiap usaha itu pasti ada problemnya, nggak mungkin nggak ada problemnya. Gitu. Kalau menurut Mas Hadi, industri pariwisata kedepannya di Indonesia seperti apa? Kalau industri pariwisata kedepannya, kalau saya lihat sih bagus sih. Semua wisata juga sudah memperbarui. Terus sekarang kan lagi rame juga kalau unit di pariwisata kan Jetbus 5 itu kan sudah mulai bermunculan banyak. Tapi ya saya juga mengikuti customer. Kadang Mas harganya segini minta bisnya JB5 boleh JB5. Tapi kalau budgetnya nggak sesuai ya di bawahnya bisnya JB3. Tapi sekarang customer sudah melek itu semuanya. Harus Udah ngerti. Iya udah ngerti, harus JB5, nggak mau kalau nggak JB5. Itu. Oh, menarik. Jadi dari perusahaan PO pun mereka juga harus upgrade. Terus dari saya sendiri travel agent mengikuti anak-anak zaman sekarang. Pulang wisata videonya harus jadi sinematiknya. Pulang itu harus sudah jalan Langsung. di monitor itu ada anak dokumentasiku sudah tak briefing, oh ya Mas bisa Mas budgetnya segini, oke ya wis mau gitu loh. Kita harus mengikuti eranya zaman itu. Perkembangan zaman iya, lah ya. Betul. Apa perbedaan yang paling kerasa Pak di awal Bapak mulai 2015 dan 2025 lah kemarin? Kalau awalnya dulu emang nggak fokus di dokumentasi. Sekarang kan mengikuti zaman sekarang kan dokumentasi harus up to date sekarang. Wajib ya. Wajib itu. Bener sih. Sosmed juga. Ya, betul. Main sosmed ya? Main sosmed. Bapak juga main threads? Main Kemarin threads. Makanya beberapa kali saya menemukan customer di situ. Oh di threads itu Di threads malahan? itu. Bener-bener. Threads itu juga powerful banget sih Iya. memang. Untuk bisa ngobrol-ngobrol. Salah satunya kan kita ketemu juga dari threads ya Pak ya? Iya, Betul. betul. Ya? Luar biasa sekali. Ya. Kami domestik dan internasional. Wah, ada internasional juga. Ada internasional. Kami kemarin Januari 2025 saya bawa rombongan dari Jakarta, dari DPRD Kota Bogor, kita explore Malaysia dan Singapura. Kita bawa 35 orang. Gitu. Kayak gitu tuh gimana sih cara dapetin tiket pesawat murah gitu, itu harus rombongan gitu ya? Ya, kalau tiket pesawat itu kita nggak bisa murah. Kalau kita ordernya by system itu 6, kemudian 6 harganya itu kan berubah-ubah. Nggak bisa sama. Karena maskapai itu pakai sistem. Gitu. Makanya kadang orang Mas beli tiket di kamu lebih murah nggak? Sama saja. Lihat di tiket.com saja tak bilang gitu. Karena meskipun kita rombongan pun juga sama, tapi kan kita subsidi silang karena kita bawa rombongan banyak. Gitu. Subsidi dari maskapainya. Iya. Oh. Jasa itu anunya Pak ya? Bener nggak, setuju nggak kalau aku bilang jasa itu marginnya gede? Ya betul, marginnya gede. Tapi kan kalau saya biasanya satu rombongan satu bis bawa margin sekian rupiah. Tapi nanti berikutnya budgetnya nipis, ya wes kita harus ngikutin. Oh. Gitu. Fleksibel berarti. Fleksibel. Makanya kan kadang tamu, Pak, saya budgetnya segini, ya kita menyesuaikan, kita sesuaikan, nggak menolak gitu loh. Gitu. Tapi kalau saya lihat dari sudut kacamata user nih kan, saya user bukan yang kayak anu. Kalau kita mau liburan, kadang liburan ke luar negeri itu lebih murah loh daripada Betul. di Indonesia. Saya ya? sendiri pun juga seperti itu. Karena apa, di luar negeri itu kan apa-apa tidak bayar tiket dan lain nggak bayar. Kita hanya iya. Tiket masuk wisatanya tuh loh. Gratis. Singapura gratis. Nah ya itu.
Kalau di Indonesia kan sedikit-sedikit tiket, restribusi, itu kan banyak. Iya. Anggaplah kayak kita ke mana? Ke Obelix Sea View Jogja, itu tiketnya aja 50.000. Terus kita kena TPR lagi, TPR itu masuk wilayahnya itu 8.500 loh. Itu sudah kelihatan sendiri. Gitu. Apalagi kalau bawa bis kan biasanya beda Ya, itu harganya. shuttle lagi, nggak bisa naik ke Iya. sana. Itu. Jadi kalau Bapak sendiri lebih suka bawa rombongan ke domestik atau internasional? Internasional lebih suka. Oh, ke internasional. Iya, karena sudah pernah bawa ke internasional, jadi lebih enak bawa internasional. Oh. Mbak, boleh deh mungkin. Ini di luar bisnis nih, Iya. ngomong ke vacation aja. Hmm. Top 10 tempat wisata yang harus kita kunjungin. Misalkan Bapak rekomen ke kita nih. Kalau Jawa Timur sendiri, Tumpak Sewu Waterfall. Tumpak Sewu, satu. Ya, Tumpak Sewu, terus Bromo, Bromo, sama Ijen. Ijen. Ijen Kawah itu saya Ijen. pernah naik sampai atas, aduh hujan. Rugi gak dapat apa-apa. Ya, Gak dapat kalau apa-apa. naik gunung, ngambil momen yang bagus itu di bulan 6, 7, 8. Oh. Itu momen yang bagus. Kayak Bromo kan dapat, ya namanya alam kan kita nggak bisa Nggak menjanjikan tahu, ya. iya. Bisa dapat awan, tapi yang bagus tuh 6, 7, 8 itu. 6, ya. 7, 8. Iya, itu yang paling bagus. Terus kalau Ijen itu kan Blue Fire itu Iya. kan buatan kan. Oh, itu buatan? Buatan dari orang yang di bawah yang apa ngambilin Belerang. belerang. Itu kan digodok kalau baca ini. Digodok di bawah. Jadi keluarlah api biru itu Blue Fire. Wah, tak kira itu kan bukannya itu kayak 10 keajaiban dunia atau apa gitu enggak Iya, ya? tapi itu dibuat di bawahnya buatan. Baru tahu. Iya, tapi Oke. orang kan pada melihat pinginnya Blue Fire itu gitu loh. Bule-bule juga sama. Tapi kan kalau kita ngelihat ke bawah itu jalurnya lumayan ekstrim. Ekstrim. Iya. Gitu. Oke, Ijen terus. Ijen ya itu kan tadi Tumpak Sewu, Bromo, Ijen. Kawah Ijen. Ya kalau hopping islandnya ya Menjangan dan Tabuan. Tabuan mana Pak? Dari Grand Watu Dodol itu nyebrang. Oh, Banyuwangi situ ya? Banyuwangi ya sama. Menjangan dan Tabuan. Grand Watu Dodol. Dekatnya Ketapang. Iya Mas betul Dodol. dekatnya Ketapang. Kalau Menjangan saya tahu, tapi Menjangan emang ada apa Pak? Snorkelingnya di situ bagus. Oh, snorkeling. Iya. Oke. Dan hopping Menarik. islandnya di situ. Ada rusa-rusanya katanya di Betul. Menjangan. Betul ya? Betul. Free dive di situ juga bagus. Oke. Sekarang lagi yang happening lagi di Banyuwangi itu Pantai Bendil. Bendil. Iya. Itu kayak Raja Ampatnya lah. Saya Banyuwangi itu saya pernah ke sana, cuman Pulau Merah doang kalau nggak salah. Ada ya Pulau Ada Merah. ya Pulau Merah. Pulau Merah nanti geser sedikit lagi ke Pantai Mustika. Pantai Mustika nanti nyebrang pakai kapal ke Pulau Bendil itu tadi. Oh, nyebrang lagi. Nyebrang lagi. Pantes, iya. Banyak berarti ya Banyuwangi itu yang bisa dieksplor sebetulnya. Banyak. Itu. Kalau Jogja ya yang lagi happening ya Obelix Sea View sama The Rock itu yang lagi buka. Obelix saya udah pernah ke sana, Iya. Obelix. Itu sih. Kalau ya Bali sebenarnya bagus gitu loh. Ya yang penting kalau ke sana jangan waktu pas high season. Pasti nggak bisa gerak. Apalagi Canggu ya. Iya, betul. Tapi Canggu nggak masa bawa rombongan ke Canggu, Pak? Jarang saya. Jarang ketemu, ya? Jarang. Kalau pribadi, maksudnya kalau family bawa mobil kecil bisa ke Canggu. Kalau bawa rombongan jarang. Jarang. Iya. Oke. Kalau yang internasional ya mungkin 3 terakhir. Internasional yang oke Asia. Kalau Asia sih lebih Thailand lebih enak. Thailand mananya, Pak? Bangkoknya. Bangkok, Pattaya sih itu bagus. Terus Pattaya bukannya katanya orang jelek ya? bagus sih kalau saya destinasinya. Katanya kayak Kute. Iya, hampir sama. Kayak Singapura juga lumayan bagus sih. Saya malah ke Singapura kemarin waktu bawa rombongan, saya kena cekal sama istri saya. Cekal. Iya, maksudnya di imigrasinya nggak boleh Kenapa? masuk. Sidik jari saya nggak bisa kebaca. Oh. Gitu. Dia aman banget sih. Iya, Singapura. Waktu keluar dari Singapura mau masuk Malaysia, itu malah tamuku yang kena. Gara-gara dia salah masukin nomor paspor.
Akhirnya ditahan berapa lama itu, hampir sejam. Itu nunggu semua ya Pak? Iya, nunggu rombongan. Kan jadi kan kita masuk, turun bis, kita nyerahkan paspor, bisnya jalan, kita keluar masuk bis. Nah, yang 3 ini satu keluarga ketinggalan karena dia salah masukkan nomor paspor. Gitu. Kalau kayak gitu tuh berarti kan otomatis rundown-nya udah kacau ya? Kacau, tapi kan saya punya local gate sana dan mereka juga membantu. Oh dibantuin Iya. gitu ya? Jadi juga kita harus kerjasama dengan orang sekitar. Gitu loh. Oke. Terakhir, satu lagi Pak. Satu lagi apa ya? Jogja yang saya sering bawa handle sih ya Jogja, Bali, Banyuwangi. Itu Lombok enggak Lombok? Lombok itu bagus. Lombok. Mananya? Gili Trawangan, terus apa ya? Wah, pantai Kalau Malang sini nggak pernah Pak? Malang Batu. Malang Batu sering. Kalau Malang Batu itu ya saya sering Santera itu aja sih. Oh santai. Jati Park Group gitu ya. Itu. Iya. Kalau Lombok sebenarnya banyak sih yang buat dieksplor. Saya pengen ke Lombok lagi lah, malah naik kapal pelni. Ferry. Iya ferry. Saya waktu saya sama istri saya pakai ekonomi yang tidur. Sekarang kan ada yang kayak hotel itu kan, saya pengen kurang nyoba. tahu. Iya. Itu satu tiketnya 800.000. Berangkat dari mana? Dari Tanjung Perak. Tanjung Perak langsung ke Lombok sana? Lombok, iya. 800.000. Berangkat sore, nyampe sana sore. Wow, menarik ya, seru. Kalau Iya, suka seru. adventure suka pasti Iya. ya. Oke. Ya udah deh. Oke, mungkin segitu aja untuk podcast kali ini. Ya. Mungkin ada 3 pelajaran hidup dari seorang Mas Hadi. Bebas mau tentang membangun bisnis atau prinsip-prinsip kehidupan boleh. 3 poin. Kalau 3 poin ya jangan sampai kalau mau usaha action aja, jangan sampai takut gitu. Oke. Terus yang kedua, kelola keuangan yang baik karena saya sendiri jelek untuk mengelola keuangan. Dan yang ketiga mungkin kesalahan dari kehidupan saya, apapun yang kamu lakukan izinlah ke orang tuamu karena itu restu dari orang tua. Itu yang saya kurangin dari saya. Jadi saya melakukan usaha tapi tanpa restu orang tua. Dan saat ini saya sudah izin ke beliau gitu loh. Itu sih. Oke, baik. See you in the next sharing from reality. Thank you.